Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya dan teman saya akan menjelaskan tentang kerajaan Hindu-Buddha. Di sini saya akan menjelaskan anggota kelompoknya. Yang pertama yaitu saya sendiri, Zaskia Salsabila. Yang kedua, Shirin Gimi Primalia. Yang ketiga, Cindy Novelia Indriyono. Dan yang terakhir, Naima Cahaya Ramadhani. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Perdagangan adalah awal mula berkembangnya corak kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Pada masa itu, Indonesia merupakan tempat singgah jalur maritim bagi negara lain. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah kerajaan bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera dan berlangsung sekitar abad ke-17 hingga ke-11 Masehi. Kerajaan ini didirikan secara resmi pada tahun 682 Masehi, seperti yang tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Sejarah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia dimulai pada awal Masehi, ketika agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia melalui perdagangan dengan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Perkembangan agama ini membawa pengaruh yang besar pada berbagai bidang, seperti kebudayaan, kepercayaan, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Masa Hindu-Buddha di Indonesia berlangsung selama sekitar 12 abad. Dari abad ke-5 hingga abad ke-16, masa ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu periode pertumbuhan, perkembangan, dan keruntuhan. Jadi, setelah kita mengetahui sejarah mengenai kerajaan Hindu-Buddha, selanjutnya bersama saya, Cindy, saya akan membahas mengenai kerajaan-kerajaan apa aja sih yang tergabung ke dalam kerajaan Hindu-Buddha yang pernah berdiri di Nusantara. Oke, yang pertama itu adalah Kerajaan Kutai Martapura. Kerajaan Kutai Martapura adalah kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang memiliki bukti sejarah tertua berupa prasasti Yupa dan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Pusat kerajaan ini sendiri terletak di Muara Kaman, yang saat ini adalah sebuah kecamatan dan Kabupaten Kutai, Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Dan yang kedua yaitu adalah Kerajaan Tarumanegara atau Kerajaan Taruma. Kerajaan Taruma ini adalah kerajaan tertua kedua di Nusantara setelah Kerajaan Kutai tadi, teman-teman, yang meninggalkan bukti arkeologi. Kerajaan ini pernah berkuasa di wilayah barat dari Pulau Jawa pada abad ke-5 sampai abad ke-7 Masehi. Dan yang ketiga ada Kerajaan Medang atau sering disebut juga dengan Mataram kuno, yaitu adalah kerajaan agraris sekaligus talaksplorasi yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi. Kemudian berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10 Masehi yang didirikan oleh Sanjaya. Kerajaan ini dipimpin oleh Wangsa Sailendra dan Wangsa Isyana. Kemudian yang keempat yaitu Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya adalah sebuah pulau bahari historis yang berasal dari Pulau Sumatera dan berlangsung sekitar abad ke-7 hingga ke-11 Masehi. Kerajaan ini didirikan secara resmi pada tahun 682 Masehi, seperti yang tercatat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Dan yang terakhir yaitu Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri ini disebut juga dengan Kerajaan Daha atau Panjalu, yaitu adalah kerajaan Hindu-Buddha yang terdapat di Jawa Timur, yaitu antara tahun 1042 hingga 1222 Masehi, dan merupakan salah satu kerajaan hasil pembelahan yang juga didirikan oleh Airlangga. Lalu setelah kita mengetahui kerajaannya, kira-kira warisan apa aja sih yang mereka tinggalin? Oke, itu akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke teman-teman, jadi warisan kebudayaan Hindu-Buddha yang ada di Nusantara ini ada 3 jenis, yaitu sastra India, yang kedua yaitu sistem politik dan pemerintahan, dan yang terakhir yaitu hasil karya manusia. Jadi, sastra India itu sendiri contohnya seperti Kitab Ramayana, yang merupakan seni sastra India yang terkenal dan masuk ke Indonesia pada zaman Hindu-Buddha. Kemudian ada Ramayana yang merupakan karya, yaitu seperti puisi yang berisi ajaran moral untuk para muda-mudi. Kemudian ada Mahabharata. Mahabharata yaitu karya besar yang dianggap suci dan istimewa oleh agama Hindu. Mahabharata ini menceritakan tentang perang antara Pandawa dan Kurawa untuk memperebutkan tahta Hastinapura. Kemudian Kitab Bharatayuda. Kitab Bharatayuda adalah karya sastra yang dikarang oleh Empu Sedah dan Empu Panalu pada masa Raja Jayabaya, yaitu sekitar
1135 hingga 1159 Masehi yang berkuasa di Kerajaan Kediri. Kemudian ada juga Kitab Arjuna Wiwaha yang merupakan karya sastra kuno yang dikarang oleh Empu Kanwa pada masa kekuasaan Raja Erlangga di Kerajaan Kahuripan, Medang Kahuripan. Dan itu Kitab Sutasoma yang merupakan kitab yang ditulis oleh Empu Tantular dan mengandung kata Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua yang menjadi semboyan negara Republik Indonesia hingga saat ini. Dan yang terakhir yaitu Kitab Negara Kertagama yang merupakan kitab yang ditulis oleh Empu Prapanca dan menjadi bukti sejarah Kerajaan Majapahit. Kemudian ada sistem politik dan pemerintahan. Sistem politik dan pemerintahan kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Raja sebagai penguasa tertinggi, raja dianggap sebagai keturunan dewa, raja memiliki hak untuk mewariskan tahtanya secara turun-temurun, dan juga struktur birokrasi yang jelas. Kemudian yang terakhir yaitu hasil karya manusia, berupa candi, arca, dan prasasti yang akan dijelaskan di slide berikutnya. Terima kasih. Selanjutnya, ada candi-candi peninggalan Hindu-Buddha. Pertama, Candi Prambanan. Candi Prambanan adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, tiga dewa utama Hindu yaitu Brahmana sebagai dewa pencipta, Vishnu sebagai dewa pemelihara, dan Siwa sebagai dewa pemusnah. Candi Prambanan tercatat dalam situs warisan dunia UNESCO. Kedua, ada Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah candi atau kuil Buddha terbesar di dunia, sekaligus salah satu monumen Buddha terbesar di dunia. Monumen ini terdiri atas 6 teras berbentuk bujur sangkar yang di atasnya terdapat 3 pelataran melingkar. Ketiga, Candi Muara Takus. Ada yang mengatakan Takus berasal dari salah satu anak sungai yang bermuara ke sungai Kampar Kanan. Ada juga yang mengatakan bahwa nama Takus berasal dari bahasa Cina. Ta artinya besar, ku artinya tua, dan se artinya candi atau kuil. Diperkirakan Muara Takus merupakan sebuah kompleks percandian yang cukup besar dan luas. Candi ini juga diyakini sebagai kompleks peninggalan kerajaan Sriwijaya yang tertua, dan juga merupakan simbol dari puncak kejayaan kerajaan saat itu. Lokasinya yang tidak sulit untuk dijangkau oleh wisatawan. Keempat, dan terakhir ada Candi Sewu. Candi Sewu ini diambil dari kisah legenda Loro Jonggrang. Secara administratif, kompleks Candi Sewu terletak di Dukuh Bener, Desa Bugisan, di Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah. Hal menarik lainnya adalah bahwa Candi Sewu merupakan pusat ibadah umat Buddha. Pada masa dinasti Shailendra, berbeda dengan Candi Prambanan yang memiliki pengaruh Hindu. Candi Sewu sendiri memiliki nama unik, berasal dari bahasa Jawa yang berarti 1000. Berikutnya adalah prasasti-prasasti kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama adalah prasasti tertua yaitu prasasti Yupa. Prasasti Yupa adalah sebuah prasasti yang merupakan tinggalan dari kerajaan Kutai. Terdapat 7 buah Yupa yang memuat prasasti, tapi baru 4 yang berhasil dibaca dan terjemahkan. Prasasti ini menggunakan huruf Pallava Pranagari dalam bentuk Sanskerta, yang diperkirakan dari bentuk dan jenisnya berasal dari sekitar abad ke-5 Masehi. Prasasti ini ditulis dalam bentuk puisi Anastu. Isinya menceritakan Raja Malabarman yang memberikan sumbangan kepada kaum Brahmana berupa sapi yang banyak. Kedua adalah prasasti terakhir yaitu prasasti Katiden II. Prasasti Katiden II merupakan prasasti yang dikeluarkan pada bulan pertama atau bulan Srawana tahun 1317 Saka. Pada intinya, prasasti ini berisi pengumuman resmi dari Raja Wikrawardhana atau Menantu Hayam Wuruk pada dua pihak. Selanjutnya, kita ada faktor runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Yang pertama itu ada menurunnya kekuatan kerajaan Hindu-Buddha. Banyak kerajaan bercorak sama yang berperang merebutkan kekuasaan, sehingga menyebabkan menurunkan kekuatan mereka sendiri. Kedua, pewaris tahta yang tidak cakep. Zaman keemasan sebuah kerajaan sangat dipengaruhi oleh pemimpin atau raja mereka. Jika seorang raja yang cakap sudah turun tahta dan diganti oleh keturunannya, biasanya kerajaan akan kehilangan kekuatan apabila pewaris tahta tidak cakap dalam memimpin. Ketiga, perang saudara. Saat raja turun tahta atau meninggal, maka umumnya terjadi perang saudara untuk memperebutkan tahta yang membuat keutuhan kerajaan terganggu. 4. Kerajaan bawahan melepaskan diri. Karena lemahnya kerajaan induk yang sedang sibuk dengan perang saudara, maka hal ini menjadi kesempatan bagi kerajaan-kerajaan bawaan
bawahan untuk menjadi kerajaan merdeka. Selain itu, kerajaan bawahan akan semakin kuat di bidang ekonomi dan militer apabila merdeka. 5. Lemahnya keadaan ekonomi dan militer. Karena peperangan, maka keadaan ekonomi dan militer kerajaan Hindu-Buddha mengalami banyak gangguan. Hal ini juga diperparah dengan semakin banyak pedagang Melayu dan Timur Tengah yang mengambil alih jalur perdagangan yang strategis. 6. Banyaknya pemberontakan. Karena militer yang lemah, hal ini membuat banyaknya pemberontakan terjadi di kerajaan induk yang meruntuhkan kedaulatan kerajaan. Kemudian sebenarnya kita ada lagi faktor runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha, yaitu masuknya agama Islam dan berkembang pesat. Penyebaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Timur Tengah dan diterima dengan baik oleh para penguasa di banyak wilayah. Hal ini menekan peradaban kerajaan Hindu-Buddha yang tergantikan dengan munculnya kerajaan bercorak Islam. Baiklah, itulah penjelasan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan runtuhnya kerajaan Hindu-Buddha. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga membantu teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.